Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian, yaitu tips cara cepat menyelesaikan naskah. Kita sebagai seorang penulis, apalagi kita yang masih penulis pemula, pasti ya kita berharap naskah kita itu cepat selesai. Gimana ya caranya agar naskah kita itu cepat selesai, novel saya cepat selesai, buku antologi cerpen saya, antologi puisi saya cepat selesai. Pasti kan harapannya seperti itu. Meskipun pada kenyataannya tetap membutuhkan waktu yang lama ya. Tapi siapa sih yang nggak bangga kalau naskahnya itu bisa cepat selesai? Maka dari itu saya akan memberikan tips kepada kalian, tips cara cepat menyelesaikan naskah. Tips yang pertama, punya waktu khusus untuk menulis. Di video saya yang sebelumnya, saya sudah pernah membahas bahwasanya sebenarnya waktu yang tepat untuk menulis itu nggak ada waktu yang benar-benar signifikan ya. Maksudnya nggak ada waktu yang benar-benar signifikan harus pagi, harus siang, harus sore, harus malam, harus sebelum tidur, wajib sebelum tidur. Jadi nggak ada waktu yang signifikan seperti itu. Artinya semua kembali ke penulisnya masing-masing. Enaknya kapan? Ada yang enaknya pagi hari sebelum kerja, ada yang waktu senggang siang hari setelah istirahat kerja, atau malam hari sebelum tidur. Itu semua tergantung kembali ke penulisnya masing-masing. Yang intinya kita kalau bisa punya waktu khusus untuk menulis. Ya meskipun kadang-kadang waktunya berubah-ubah ya. Hari ini pagi hari, esoknya enaknya nulis, tiba-tiba malam hari, esoknya siang hari gitu. Artinya punya waktu khusus untuk menulis. Waktu tersebut gunakan sebaiknya untuk menulis ya. Jadi itu tips dari saya. Tips yang pertama, tips cara menyelesaikan naskah. Yang pertama, punya waktu khusus untuk menulis. Terus yang kedua, menulis sesuai kemampuan. Jadi kita sebagai seorang penulis pastinya ya kita bisa mengukur kemampuan kita lah ya. Kita pastikan tahu ya kalau menulis itu ada dua macam ya, menulis fiksi dan menulis non fiksi. Kalau non fiksi ya seperti artikel, seperti opini, seperti berita, buku-buku sejarah. Itu apa namanya, non fiksi. Termasuk buku biografi itu non fiksi. Kalau fiksi ya seperti cerpen, seperti novel, itu kan tulisan-tulisan fiksi. Kita sebagai penulis, tiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang dia itu kemampuannya hanya di fiksi saja. Sebenarnya dia bisa nulis non fiksi, nulis artikel, opini, esai bisa. Cuma dia merasa aku lebih suka menulis fiksi. Saya lebih suka nulis cerpen, puisi ataupun novel. Ada juga yang orang itu lebih suka nulis non fiksi, lebih ke artikel, ke berita gitu, ke buku-buku sejarah gitu. Ada yang tipe penulis itu dua-duanya, nulis non fiksi iya, nulis fiksi juga iya, nulis berita iya, nulis artikel iya, nulis opini iya, nulis novel juga iya, semua iya gitu loh. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita. Kemampuan kita itu di mana? Di tulisan fiksi ataupun non fiksi gitu. Itu tips yang kedua dari saya, menulis sesuai kemampuan. Karena kita nggak bisa memaksakan diri kita ya. Kalau misalnya kita mau menulis tentang filsafat misalnya, ya kan, sedangkan kita benar-benar nggak tahu tentang filsafat, kita mempelajari filsafat pun merasa kesulitan, kita merasa apa sih filsafat ini, kok saya pelajari kok nggak, saya nggak paham, malah keberatan gitu loh. Kita merasa berat untuk menulis filsafat, ya udah kita nggak usah nulis itu gitu loh. Kita menulis sesuai passion kita, sesuai kemampuan kita, entah itu di non fiksi ataupun di tulisan fiksi, atau malah dua-duanya ya. Itu tips yang kedua, menulis sesuai kemampuan. Setelah kita punya waktu khusus untuk menulis, terus kita menulis sesuai kemampuan kita, kita sudah punya planning. Saya kemampuan di novel, kita sudah mengukur kemampuan kita. Maka tips yang ketiga adalah cobalah untuk menulis ya, karena naskah kita nggak akan pernah selesai jika tidak ditulis, ya pastilah ya kan. Ya maka tips yang ketiga adalah menulislah sampai selesai ya. Terus yang keempat, editing. Ini tips yang terakhir, yang keempat adalah editing. Jadi editing itu di terakhir ya teman-teman.
jangan dibiasakan menulis sambil ngedit, karena kalau menulis sambil ngedit itu nanti selesainya akan malah lama sekali gitu loh ya kan. Karena kalau kita menulis misalnya ada yang typo langsung dibenarkan, terus kok tulisanku cerpenku kayak ada yang kurang ya, kayak konfliknya kurang greget gitu ya, langsung direvisi, ya nggak akan selesai gitu loh. Jadi editing itu terakhir ya. Jadi kita tulis dulu sampai selesai cerita kita, novel kita, cerpen kita, artikel kita, tulis sampai selesai. Setelah itu kita langsung masuk ke tips yang terakhir, yang keempat, alias editing, yaitu editing. Jadi editing itu terakhir ya teman-teman, jangan menulis sambil mengedit ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya, tips cara cepat menyelesaikan naskah. Yang pertama, punya waktu khusus untuk menulis. Yang kedua, menulis sesuai kemampuan. Yang ketiga, menulislah. Dan yang terakhir, editing. Nah, oke teman-teman, itu tadi sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.